Oke, lanjut ke transaksi nomor 16. Oke, di situ ada faktur ya. Faktur penjualan kredit situ. Berarti kita masuk ke sales. Lalu masuk ke enter sales. Oke. Customernya di sini adalah PT Macintop. Macintop, use. Terminnya diperhatikan 1/10 N/30 sudah sesuai. Invoice-nya di sini kita masukkan S17, tanggalnya adalah tanggal 18 Desember 2014. Oke, kita masukkan nilai penjualannya di situ 4 unit untuk motor Kuzanken X dengan nilai penjualan di sini adalah 14 juta. Lalu kita masukkan nilai penjualan yang kedua 5 unit untuk motor Kuzanken Z dengan nilai penjualan di situ adalah 12 juta. Dan yang terakhir adalah 4 unit. Ini untuk jenis persediaan motor Kuzanken 1/2. Nilai penjualan di situ adalah 10 juta. Oke, lalu di situ ada beban angkut ya. Ada beban angkut penjualan sebesar 1.060.000. 1.060.000. 1.060.000. Oke, sehingga di situ ketemulah di situ ada uang muka ya. Kita masukkan sini untuk uang mukanya. Ini sebesar 40 juta. Sehingga di sini total untuk balance-nya adalah 132.660.000. Oke, kalau sudah kita record. Lanjut ke transaksi nomor 17. Di situ ada faktur penjualan ya. Ada faktur penjualan PT-nya Andrian Motor, berarti ada pembelian kredit di situ. Purchase, masuk ke enter purchase. Di suppliernya adalah Andrian Motor. Oke, yang ini kita use. Terminnya adalah 1/10 N/30. Oke, sorry 2/10 ya. Terminnya 2/10 sudah. Kemudian di sini fakturnya nomornya adalah AND 112. Tanggalnya tanggal 20. Oke, kita masukkan nilai pembeliannya di situ untuk 10 unit jenis persediaan motor Kuzanken X dengan nilai pembelian di situ adalah 8.500.000. Oke, sudah. Kemudian yang kedua untuk 12 unit untuk tipe persediaan motor Kuzanken Z. Situ nilai pembeliannya 7.200.000. Oke, sudah. Dan yang terakhir adalah 10 unit untuk motor Kuzanken 1/2K. Nilai pembelian di situ ada 8 juta. Oke. Lalu di situ ada beban angkut sebesar 400.000. Oke, jadi muncullah utang dagang sebesar 276.940. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Oke, no. Lanjut ke transaksi nomor 18. Oke, di situ ada retur pembelian ya, nota debit atas nama Andrian Motor. Ini ada retur pembelian. Oke, kita purchase, enter purchase. Kemudian di sini Andrian Motor. Oke, di sini untuk kodenya DN1. Tanggal 20 Desember. Oke, nilai returnya di sini adalah kita mengembalikan untuk motor Kuzanken Z 1 unit, berarti -1 karena retur. Oke, motor Kuzanken Z nilai returnya di sini adalah 7.200.000. Oke, kalau sudah seperti ini kita tap, kita record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 19. Oke, di situ ada bukti penerimaan kas dari pelunasan piutang. Berarti kita masuk ke sales, enter
sales, receive payment. Oke, kita masukkan di situ customernya adalah Sukses Motor Indonesia, Sukses Motor. Nomor ceknya di sini adalah KM 12-4 tanggal 23 Desember 2014. Oke, nilai piutang yang kita terima di situ adalah 80.800.000. Oke, di sini pelunasan tanggal 20 berarti yang ini. Berarti yang pertama kita klik di sini. Oke, lalu di situ ada potongan ya, ada denda 800. Ya, seperti ini kita tap. Kita lihat jurnalnya. Late fees collected. Oke, sudah benar. Kalau sudah seperti ini kita record. Lanjut ke transaksi nomor 20. Oke, untuk transaksi nomor 20 di situ ada bukti penerimaan kas dari penjualan truk Fuso ya. Nanti masuk ke banking, receive money. Kita masukkan dulu di sini nomornya adalah KM12-5, tanggalnya tanggal 25 Desember. Oke, jumlah yang kita terima di situ adalah 270 juta. Oke, memonya di sini bisa kasih keterangan penjualan truk Fuso. Oke, perhatikan di situ. Untuk soal nomor 20 di sini untuk vehiclenya nilainya di sini untuk harga perolehan adalah itu 480 juta. Oke, berarti kita masukkan dulu vehicle at cost-nya di sini. Untuk vehicle at cost, oke, berarti ini itu nilai perolehannya itu adalah 480 juta. Lalu kemudian di situ karena dibeli mulai dipakai tanggal 1 Januari 2011, sedangkan sekarang ada 2014, berarti ada 4 tahun. Maka otomatis selama 4 tahun itu, karena di sini ada depresiasi kendaraan 8 tahun tanpa residu, berarti untuk mencari nilai penyusatannya 480 dibagi 8 berarti ketemu per tahun nilai penyusutan adalah 60 juta. Oke, sekarang jika 4 tahun dari 2011 ke 2014, maka kita hitung untuk 60 juta per tahun berarti per bulannya ada beban penyusutan sebesar 5 juta. Karena untuk tahun 2014 ini Desember itu tidak masuk dalam perhitungan penyusutannya, maka bisa dihitung untuk nilai penyusutan itu 3 tahun 11 bulan. Nah, sekarang kalau 5 juta dikali 3 tahun 11 juta, maka disitu ketemu jumlah sekitar 235 juta itu menurut perhitungan saya. Sekarang kita masukkan untuk akumulasi penyusutannya. Untuk vehicle-nya berarti akumulasi penyusutannya itu kodenya adalah kode 1 ya. Berarti ini oke. Itu sebesar menurut perhitungan saya adalah min 235 juta. Sehingga ketemu untuk laba atau gain on sale-nya ini sekitar gain on sale itu berarti kode 8 ya sini. Itu sekitar 25 juta. Oke, untuk gain and loss-nya. Oke, kalau sudah seperti ini, tetap lalu kita record. Oke, itu transaksi nomor 20. Sekarang kita masuk ke transaksi nomor 21. Oke, ada bukti pengeluaran kas ya di sini untuk pelunasan faktur. Berarti kita masuk ke purchase ya, kita membayar hutang dagang dan pay bill, lalu kita masukkan suppliernya di situ adalah Sukses Motor. Oke, nomor ceknya adalah KK12-6 tanggal 26 Desember. Oke. Nilai pengeluaran situ adalah 192.640. Oke, kita hapus diskonnya di sini. Kita klik di sini. Oke, kita taruh ke bawah. Ya, kalau sudah seperti ini kita record. Oke, lanjut transaksi nomor 22.
Di situ ada bukti penerimaan kas dari penjualan 1000 lembar saham. Oke, kita masuk ke banking, kita receive money. Oke, di situ Cashing Bank sudah benar, nomornya kita masukkan dulu KM12 ya. KM12 strip 6. Tanggalnya adalah tanggal 27 Desember. Ya, jumlah yang kita terima di situ adalah 454.944.600 dari sini ya. Oh, sorry tanggal 27 ini. Oke, jumlah yang kita terima adalah 454.944.600. Oke, di sini keterangannya bisa diberi penjualan saham. Oke. Baik, di sini untuk akunnya yang pertama kita harus masukkan dulu, harus tahu dulu berapa nilai saldo dari marketable security-nya. Dilihat sini. Untuk marketable security ini saldonya adalah 446.600. Oke, sekarang kita masukkan di sini marketable security kode 1 ya. Ini kita masukkan saldonya adalah 446 juta tadi. 600 ya. Oke, lalu yang kedua, gain on sale-nya, gain atau labanya di sini. Ini menurut perhitungan saya di sini didapat sekitar 8.800.000. Ya. Sini gain and loss kode 9. Kode 8 sorry. 8.800.000. Oke. Sehingga di sini untuk pajaknya, beban pajaknya itu sebesar tax payable ya, kode 2 sebesar 455.400 rupiah. Oke, kalau sudah seperti ini kita rekod. Lanjut ke transaksi nomor 23. Di situ ada faktur penjualan ya. Oh sorry, di sini ada penjualan tunai untuk transaksi nomor 23. Oke, kita masuk sales, enter sales. Perhatikan di situ untuk terminnya adalah cash ya, berarti di situ adalah penjualan tunai. Oke, di situ kita jual tunai kepada Faisal Untung. Oke, ini oke. Invoice-nya sudah, invoice-nya karena ini penjualan tunai maka kita terminnya bikin COD. Oke. Nomor invoice-nya adalah S1 sorry, SI strip 118 sudah kita pakai, berarti S19. Oke. Tanggalnya di sini adalah tanggal 28 Desember. Oke, di sini kita masukkan nilai penjualannya. Yang pertama ada 8 unit. Untuk motor Kuzan Kenjet, nilai penjualan di situ adalah 14 juta. Lalu yang kedua adalah 8 unit itu untuk persediaan motorku Zanken Z, nilai penjualan adalah 12 juta. Dan yang terakhir 8 unit untuk persediaan motorku Zanken 1/2 dengan nilai penjualan 10 juta. Oke, perhatikan di situ ada rabat 2%, berarti kita masukkan di sini untuk rabatnya. Ya, kita masukkan di sini untuk rabatnya. Oke, lalu di situ selain rabat di situ ada beban angkut ya. Oh, tidak ada. Beban angkut tidak ada. Di sini nilai penjualannya 310.464. Karena di sini penjualan tunai, maka kolom paid today ini kita isikan sejumlah yang ada di total amount itu. 310.464.000. Oke, kita tap sehingga di sini untuk balance due-nya kosong. Artinya ini sudah lunas ya karena penjualan tunai. Kalau sudah seperti ini kita record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 24. Di situ ada bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur. Berarti kita masuk sales, kemudian receive payment. Kita terima dari customer Gema motorku. Oke, di situ nomornya adalah KM12 strip 7, tanggalnya 29 Desember.
Oke, di situ jumlah penerimaan kita adalah 250.480. Oke. Lalu di sini kita klik di amount applied-nya. Kita tap ke bawah. Iya, seperti ini. Kalau sudah, kita record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 25. Di situ ada bukti pengeluaran kas ya untuk pengisian dana kas kecil. Oke, kita masuk ke mode banking. Kemudian masuk ke bank register. Oke, di sini tanggal 1 Desember ya 2014. Di sini tanggal 31 Desember 2014. Di sini jangan lupa petty cash-nya. Oke. Di sini kita isi dengan receive money. ID-nya di situ adalah KK12 KK12-7. Lalu tanggalnya adalah tanggal 30 Desember 2015. Oke, di sini jumlahnya yang dikeluarkan adalah 4.220.000. Oke, lalu di sini akunnya adalah cash in bank. Oke, memonya bisa kita isi dengan pengisian kas kecil. Pengisian kas kecil. Oke, perhatikan di sini. Setelah kita record ya, lalu kita record, perhatikan di sini, maka otomatis untuk saldo petty cash-nya akan kembali lagi ke 8 juta. Oke, kalau sudah kita record ya. Oke, sorry ini oke, sudah kita cancel ya. Oke, lanjut ke transaksi nomor 26. Di situ ada bukti pengeluaran kas ya. Berarti kita masuk ke banking, masih ke spend money. Oke, di situ untuk pembayaran gaji bulan Desember. Oke, di sini kita masukkan dulu KK12-8 ya, tanggalnya 31 Desember 2014. Nilai yang kita keluarkan adalah 37.200.000. Oke, ini keterangan bisa kita isi dengan biaya gaji ya, beban gaji beban gaji, pembayaran gaji gitu aja. Lalu akunnya di sini adalah yang pertama untuk wages and salaries ya, untuk bagian penjualan itu sebesar 24 juta. Lalu untuk gaji bagian administrasi umum itu 16 juta. Dan di situ ada PPh pasal 21 ya. Itu bisa gunakan tax payable. Oke, ini nilainya untuk pajaknya adalah min atau 2.800.000. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita tap, kita record. Oke, lanjut ke transaksi yang nomor 27. Ada bukti pengeluaran di situ untuk membayar angsuran bank ya. Berarti kita masuk ke banking, spend money. Oke, di sini KK12-9 tanggal 31 Desember. Jumlah yang kita keluarkan adalah 216 juta. Oke, di sini untuk angsuran ya, angsuran bank. Oke, nah untuk pinjaman pokoknya atau di situ bank bank BNI Loan ya, ini besarnya adalah 200 juta dengan beban bunganya atau interest expense-nya di sini adalah sebesar 16 juta. Oke, kita record. Lanjut ke transaksi nomor 28. Di situ ada bukti memorial ya. Karena bukti memorial kita masuk ke akun.
Lalu record journal entry. Di sini kita isi BM12 strip 1, tanggalnya 31 Desember. Keterangannya di sini adalah pengumuman dividen. Oke. Untuk keterangan isi memonya adalah pengumuman dividen tahun 2014 itu sebesar 4.000 per lembar saham yang beredar. Oke, berarti dengan PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong sebesar 10%. Oke, sekarang kita masukkan dividennya di sini. Untuk dividennya itu kode 3 ya, berarti kode 3 dividen. Ya, ini karena 4.000, dimana untuk nilai per lembarnya itu adalah 100.000, maka di situ untuk 4.000 kali 100.000 berarti 400 juta. Oke, lalu di situ ada pajak ya, ada pajak sebesar 10% dari 400.000. Di sini bisa kita gunakan tax payable-nya kode 2 ya. Ini 10%-nya dari 40.000 berarti 40 juta ya. Oke, sehingga di sini ini dikredit ya. 40 juta. Sehingga di sini untuk dividen payable-nya dividen payable kode 2. Ya, ini oke sebesar 360 juta. Oke, kita tap, kita record. Oke, cancel. Oke, selesai. Untuk selanjutnya bukti memorial atau penyesuaian bisa kita kerjakan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.